Nama Dwi Sasetyaningtyas viral setelah alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, ini pamerkan status WNA Inggris anaknya. Sosok yang akrab disapa Tyas kini tengah menjadi pusat perhatian publik karena memicu kontroversi besar setelah secara terbuka menyebut nada kekecewaan tentang statusnya sebagai WNI. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA, tulisnya dalam salah satu konten. Netizen langsung ramai mengkritik aksi alumni beasiswa LPDP tersebut karena dinilai tak patut menghina negara Indonesia yang sudah membantunya kuliah. Suami terseret, diminta kembalikan dana LPDP. Dampak dari kegaduhan ini kini merembet langsung kepada suaminya, Arya Pamungkas Iwantoro. Nama Arya ikut terseret setelah warganet menelusuri status kontribusi beasiswanya. Arya, yang saat ini menetap di Inggris dan bekerja di University of Plymouth, diduga belum menyelesaikan kewajiban pengabdian atau return rate di Indonesia sebagaimana diatur dalam regulasi beasiswa pemerintah. Akibat dari dugaan pelanggaran tersebut, Arya kini dijatuhi sanksi berat. Ia diwajibkan untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP yang telah ia terima, lengkap dengan besaran bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat biaya pendidikan di luar negeri yang sangat tinggi, jumlah yang harus dikembalikan disinyalir mencapai angka miliaran rupiah. Masalah ini semakin panjang hingga Dwi mendapat teguran dari LPDP. LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari Tyas. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa. Tulis LPDP di akun resminya LP_RI. LPDP mengimbau agar yang bersangkutan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, LPDP akan tetap berupaya melakukan komunikasi dengan Saudari Tyas untuk mengimbau agar yang bersangkutan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memperhatikan sensitivitas publik, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP mempunyai kewajiban kebangsaan untuk mengabdi kepada negeri, tulis LPDP lagi. Sosok dan rekam jejak Dwi Sasetyaningtyas. Lantas, siapa Dwi Sasetyaningtyas? Ibu dua anak ini akrab disapa Tyas. Berikut sosok dan rekam jejaknya. Tyas adalah alumni penerima beasiswa LPDP yang menempuh studi S2 di Delft University of Technology, Belanda mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dibiayai LPDP. Sebelumnya, Tyas adalah sarjana di Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung, ITB. Lulus dari ITB, Tyas mendapatkan beasiswa LPDP itu didapatkannya untuk studi di tahun 2015. Tyas lulus tahun 2017. Tyas juga sudah berada di Indonesia mulai tahun 2017 hingga 2023. Tyas kembali ke luar negeri menuju Inggris, namun bukan sebagai penerima beasiswa LPDP lagi, namun sebagai pendamping suami yang bekerja sebagai konsultan periset atau Senior Research Consultant di University of Plymouth. Selama menunaikan kewajiban sebagai awarde, Tyas menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir pantai di Indonesia. Tyas juga mengagas gerakan ibu rumah tangga untuk bisa berpenghasilan dari rumah serta turut andil dalam penanggulangan bencana Sumatera hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur, NTT. Tak hanya itu, ia adalah founder dari Sustaination Cerita Kompos Bisnis Bike Club. Beberapa postingannya di media sosial memang tak jarang mengkritisi kebijakan pemerintah. Masa lalu Tyas dikuliti. Kritik netizen pun merembet ke ranah pribadi dan jejak digital masa lalunya. Warganet yang geram mulai membongkar kembali berbagai unggahan lama Tyas yang dianggap kontradiktif atau menunjukkan sisi lain kehidupannya. Salah satu yang paling disorot adalah curhatan Tyas mengenai hubungan emosional dengan sang ayah dan pengalaman traumatisnya terkait hal-hal sederhana di masa lalu. Tyas pernah menceritakan sebuah momen emosional yang terjadi saat ia baru saja kembali dari Belanda ke Indonesia dalam kondisi hamil 4 bulan. Saat berada di Surabaya, ia mengaku sangat ingin menyantap hidangan sushi.
Keinginan itu muncul karena selama menetap di Belanda, harga sushi dianggap terlalu mahal bagi kantongnya sebagai mahasiswa. Namun, harapan tersebut tidak berakhir manis. Ia mengaku justru dimarahi dan terpaksa makan di tempat lain, sebuah kejadian yang tampaknya meninggalkan bekas luka mendalam baginya. Masalah pribadi ini ternyata bukan sekadar kekecewaan sesaat. Tias mengungkapkan bahwa ia harus berjuang keras secara mental untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia mengakui sempat berkali-kali mendatangi ahli profesional untuk mengatasi dampak psikologis yang ia rasakan. Aku bolak-balik ke psikolog cuma buat memaafkan perilaku bapakku, ungkapnya dalam salah satu unggahan lama. Dikritik netizen, Dwi Sasetyaningtyas klarifikasi hingga minta maaf. Dwi Sasetyaningtyas sempat memberi klarifikasi usai ucapannya viral hingga panen kritikan netizen. Diakui Tias, ia melontarkan ucapan itu sebagai bentuk pelampiasan rasa kesal sebagai WNI. Ungkapan "cukup aku aja yang WNI anakku jangan" adalah bentuk rasa kecewa, marah, kesalku sebagai WNI terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Jujur, kalau aku sih capek jadi WNI. Tapi sebagai penerima beasiswa uang rakyat, sudah seharusnya aku menyuarakan kepentingan rakyat, tulisnya dalam konten yang ia bagikan di Instagram. Ia juga meminta maaf atas kalimat yang ia ucapkan hingga banjir kritikan netizen. Sehubungan dengan unggahan saya sebelumnya yang memuat kalimat, "Cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan." Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut lahir sepenuhnya dari rasa kecewa, lelah, dan frustrasi pribadi saya sebagai warga negara Indonesia terhadap berbagai kondisi yang saya rasakan. Namun, saya menyadari bahwa kekecewaan tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang berpotensi melukai perasaan banyak orang, terlebih berkaitan dengan identitas kebangsaan yang kita junjung bersama, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.